Gimana dek kabarnya? Alhamdulillah Mbak, baik-baik saja. Oh iya Mbak, dengar kamu hamil ya? Iya Mbak, Alhamdulillah. Maaf ya Mbak, saya nggak pernah periksa ke sini. Soalnya saya periksanya langsung ke dokter Objin. Karena awal-awal itu saya ingin membuktikan hmm, bener hamil atau enggak. Saya bingung Mbak, makanya saya langsung ke dokter spesialis saja. Ya dia tidak apa-apa, itu hak kamu. Asalkan kamu periksanya ke tenaga kesehatan yang memeriksa seperti kandungan, seperti bidan dan dokter objin ya, bukan yang lainnya. Iya Mbak. Gimana? Apakah ada yang bisa Mbak bantu? Ini kan kamu hamil pertama, mungkin kamu butuh pengetahuan luas. Kita sharing-sharing tentang kehamilan, Mbak, persilahkan ya. Ya nih Mbak, saya mau menanyakan mengenai makanan apa yang cocok untuk ibu hamil yang masih muda seperti saya, agar kebutuhan janin yang dikandung ini tetap terpenuhi. Dek perlu mengkonsumsi makanan yang pertama mengandung asam folat ya, karena seperti kacang merah, bayam, sawi, selada, brokoli, kacang polong, jagung, dan lain-lain. Zat ini bisa mencegah cacat tabung saraf seperti spina bifida dan mengurangi risiko keguguran serta kelahiran prematur. Untuk yang kedua, kamu itu bisa mengonsumsi yang mengandung zat besi seperti biji-bijian, kacang-kacangan, tahu, kacang merah, bayam, daging sapi, daging unggas, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu kamu bisa mengonsumsi makanan yang sumber serat. Contohnya itu seperti makan tinggi serat itu bisa diatur konsumsi seperti buah, sayur, sayur yang dimasak, dan biji-bijian utuh seperti nasi merah dan kacang. Jenis makanan sehat untuk ibu hamil muda ini baik untuk mencegah kamu mengalami konstipasi dan wasir saat hamil. Kemudian kamu juga bisa mengonsumsi protein yang kaya protein karena ini penting untuk berperan dalam pembentukan jaringan tubuh ibu dan bayi, selain untuk menjaga daya tahan tubuh serta kesehatan ibu dan ibu hamil. Coba Dek Fatul mengonsumsi 2 hingga 3 porsi makanan protein tiap harinya, seperti daging tanpa lemak, telur, daging, unggas, atau ikan. Kemudian makanan yang cocok untuk ibu hamil yaitu olahan susu. Produksi olahan susu itu mengandung kalsium yang baik untuk kamu dan pertumbuhan tulang janin. Produksi susu yang bisa menjaga makanan sehat untuk ibu hamil muda yaitu susu, keju, dan yogurt. Disarankan untuk kamu mengonsumsi makanan sehat untuk ibu hamil muda dalam porsi sedikit tapi sesering mungkin. Hal ini digunakan untuk mencegah rasa mual yang kerap datang pada saat trimester pertama. Walah, ya Mbak, saya jadi paham. Emang sih Mbak, saya kalau mual itu biasanya langsung nyemil atau makan, jadi nggak langsung muntah gitu. Pinter sekali kamu Dek ya. Tapi Mbak saranin lagi ya, kamu untuk melakukan imunisasi TT. Loh, buat apa sih Mbak imunisasi TT itu? Bukannya imunisasi itu biasanya buat anak kecil ya? Jadi kalau divaksin atau diimunisasi itu bukan untuk hanya anak kecil saja deh. Ibu hamil seperti kamu juga bisa diberikan imunisasi TT. Tujuan dari pemberian imunisasinya itu apa? Untuk tujuannya itu untuk memberikan kekebalan pasif kepada ibu hamil terhadap tetanus, karena vaksinasi selama hamil juga ikut membantu bayinya menghindari tetanus selama beberapa minggu setelah lahir. Oh begitu ya Mbak, mohon maaf ya Mbak sebelumnya. Setelah disuntik imunisasi TT itu apakah ada efek sampingnya apa enggak? Biasanya ada Dek, tapi hanya gejala-gejala ringan seperti nyeri, kemerahan, dan pembengkakan pada tempat suntikan. Efek samping tersebut berlangsung hanya 1-2 hari dan akan sembuh sendiri dan tidak perlu tindakan atau pengobatan. Oh begitu ya Mbak ya. Untuk biayanya itu kira-kira berapa ya Mbak? Soalnya saya sekarang pemasukan lagi macet, suami saya lagi di PHK soalnya. Untuk biayanya mungkin tidak terlalu mahal, mungkin bawa saja uang 100.000, pasti ada kembaliannya kok, insya Allah saja ya Dek. Walah, saya kira 1 jutaan ke atas gitu Mbak, saya takut aja. Enggak kok, bagaimana? Apakah kamu bersedia untuk melakukan imunisasi TT? Iya Mbak, insya Allah saya bersedia. Apakah bisa dilakukan sekarang? Mohon maaf ya Dek, jadi untuk pemberian imunisasi TT itu bukan dilakukan di tempat praktek Mbak di sini, tapi dilakukan di puskesmas atau rumah sakit. Walah Mbak, saya kira yang dilakukan di sini.
Tidak kok. Jadi gimana dek? Kamu pilih tempat yang mana? Puskesmas apa rumah sakit? Sepertinya saya pilih di puskesmas saja deh Mbak. Takutnya kalau di rumah sakit nanti biayanya tambah mahal. Oke, itu hak kamu ya untuk memilih. Habis ini kamu bisa langsung ya ke puskesmas terdekat. Ya Mbak, setelah ini saya langsung ke sana, langsung ke puskesmas. Saya cuma nunggu suami saya sekitar 5 menit, nanti saya langsung berangkat ke sana. Oh iya dek, hati-hati ya. Jangan sungkan-sungkan pun buat kesini. Kita sering-sering lagi. Iya Mbak Sofa, terima kasih ya Mbak ya atas sharing dan ilmunya juga. Ya dek, sama-sama. Tetap jaga kesehatan ya sampai sampai persalinan tiba. Ya Mbak, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Mbak ya. Ya, mari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.